Nah, ini buat teman-teman kalau yang belum nginep di tempatnya Ivan, yang namanya ke Bintan, kalau nggak ke tempatnya Ivan itu percuma tuh. Jadi prinsipnya pas tuh gue mau cari daerah yang masih berkembang tapi ada pariwisatanya. Kenyamanan yang lama telah hilang. Iya itulah. Gue Gua aja bangga. Bangga kan? Nggak sia-sia kan lo didik gua kan? Jen Nelson, Founder Baba Love Trip. Namanya juga dia yang kasih. Pokoknya lu janji ya, lu jalanin nih, kita udah promosi ini gitu. Jadi mungkin nama love itu memang ada benarnya. Buat hiburan nih semacam mana nih, yang esek-esek apa yang gimana nih Om? Suara burung bro, burung, desiran angin. anjing. Kita kedatangan makhluk nih, ya kan makhluk nan jauh di sana itu ada suara-suaranya tuh. Ini gue kayaknya. Oke, kita kedatangan seorang teman, seorang kawan dari Kampung Melayu, dari Kepulauan Riau, yaitu Bintan, yang kita kenal dengan panggilan Baba di sana dia. Ini ada Baba Love Trip. Ivan. Thank you. Steven, nih kali ini sekarang kita ngundang si Ivan Baba, ya kan? Mau ngapain nih kita nih? Kita korek-korek kali ya. Korek-korek tentang Bintan nih. Gue penasaran banget dari dulu. Kenapa lu bisa pindah ke Bintan anjing? Enggak, lu Nah, nggak usah sosok masuk. Lu tugasnya ketawa doang. Masuk tapi kan buru jawab anjing. Iya bener sih, kenapa tuh? Langsung nih. Nih dulu kan lu kan di Jakarta kan sukses. Ya kan? Anjing sukses apaan? Wih, Sukses belum gue. yang nggak tahu nih punya Oki Robux. Oki Robox, ya. Oh, karena semua bangkrut. Iya, dulu kan sukses. Iya kan, dijual bangkrut jadinya. Oh iya. Salah sendiri. Dulu sukses. Ada Oki Robux di CP dan kawan-kawan. Gue sampai beli baju pegawai. Terus kenapa lu bisa pindah ke Bintan? Angin apa, Cok? Karena gue ingin menjauh dari kesuksesan kayaknya. Ya kayaknya ya ada lah itu faktor-faktor ini, kita harus membuka faktor-faktor yang tersembunyi berarti di podcast ini ya. Boleh lah dikit. Dikorek. Ya itu dulu karena Oke Robuxnya dijual, jadinya ya udah. Karena udah dijual, karena kan perusahaan keluarga kan. Karena udah dijual, terus gue juga nggak tahu mau ngapain, jadi gue pindah aja. Gitu. Ada yang menarik lu ke Bintan naik apa? Gue ke Bintan lah. Bukan pesawat kan anjing? Gue udah 2 kali ke Bintannya, yang mana nih? Yang mogok Yang mogok. mobil lu kayak. Oh yang itu berarti yang pas gue pindahan sama Petri sama istri tercinta. Oh, Alisian. Itu naik mobil. Mobil apa begitu? Mobil Carry, Suzuki Carry 1994. Yang lo beli cuma berapa duit tuh kan? Yang beli berapa duit waktu itu? Belinya itu 12 juta kayaknya. 12 juta waktu itu pada masa itu dengan pada saat kebangkrutan Oki Robox lo masih ada uang tuh ya? Bangkrutan Oki Robox. Lu jangan ini dong, Framing. jangan membuat frame yang tidak betul dong. Oh tidak betul. Tapi Oki Robox waktu itu kan lagi nggak bagus kan? Justru pas itu tuh pasti dijual tuh lagi bagus. Oh lagi bagus bagus waktu banget. itu. Justru karena udah dijual, lepas dari Tangan lu ya. tangan gua. Desain lu yang Emas ini bangkrut. Karena kebetulan habis jual Covid. Jadi gara-gara lu Oki Robox bangkrut? Gara-gara Covid lah. Anjing. waktu itu masih pernah inget pas masih ke rumah lu tuh yang di Manggisan. Enggak, kayaknya gua dari dulu lu nggak pernah, nggak usah Gua ke deket kamar ya lu sama masih gua. ada gitar anjing. Nah sekarang yang mau kita tanyain, lu ngapain aja di Bintan, Van? Apa yang lu bisa lu lihat dari Bintan tuh, kenapa lu pilih Bintan anjir? Apa ya? Karena ya gue pasti cari daerah baru aja sih sebenarnya. Kayak abis gue nikah, kalau gue di Jakarta entah mau cari rumah atau start sesuatu yang baru kayak susah. Soalnya kan di Jakarta udah persaingannya banyak, plus kotanya juga udah sumpek. Jadi gue cari daerah baru. Jadi dengan modal 12 juta naik mobil itu, lu pergi ke Bintan, sebelumnya lu survei dulu dong.
Bintan seperti ini gitu kan ya. Sebelum itu tahu dari Bintan tuh gara-gara gue sebenarnya pas lagi nyari-nyari tempat Tinggal yang baru. pindah yang baru. Terus sempet gue kepikiran tuh entah Lombok, Bali, balik ke kampung ke Bali, sama kalau nggak ke Jogja. Tapi kalau Bali itu udah rame juga, orang temen-temen dari Jakarta aja banyak yang pindah ke Bali. Betul. Kalian ada yang pindah ke Bali ya? Belum. Lu pindah ke Bali ya? Enggak. Oh enggak. Lu ya pindah ke Bali ya? Teman lu dikit nih, jangan nggak apa-apa. Ada lah beberapa teman kampus kita yang pindah ke Bali nggak sih? Siapa? Ya ada. Nah, ada siapa? Chris. Chris kan orang Bali ya? Tias aja pindah ke Bali. Tias apaan? Tias nggak pindah ke Bali, anjir. Orang foto-foto di sawah-sawah mulu. Tias siapa? Tias adiknya Ayas. Iya. Kagak lah. Di Purwokerto juga ada banyak sawah anjir. Tahun berapa sih lu ke Bintan? Ya gue kan nikah tahun, lupa lagi gue nikah kapan. Petris pulang sahabat. 2015 sih. 2015 nih. Iya, gue tuh dari kecil di Bali sampai SMA, sampai kuliah gue baru di Jakarta. Jadi sebenarnya gue tuh pengen balik ke Bali lagi. Cuman pas gue ke Bali tuh udah beda banget. Vibe-nya udah gak asik ya? Iya, terus sudah rame, apa-apa juga udah mahal, sama aja kayak Jakarta. Gue pikir jadinya, ya gue cari daerah. Jadi prinsipnya pas tuh gue mau cari daerah yang masih berkembang tapi ada pariwisatanya, potensi pariwisatanya. Bisa jadi kayak ada faktor-faktor baru ya? Iya. Buat mulai hal baru ya? Iya. Nah, Kenapa lu ngeselin ya, Mike ya? Kenapa sih? Nggak, kayaknya sok masuk dan bener aja gitu. Bener tapi kan? Emang bener sih. Lah ya udah bagus dong. Iya. Soalnya dia nggak pernah bener biasanya. Makanya gue bilang dia berubah banget, Cok, gitu kan. Iya. Akhirnya terus gue tuh dapet job foto di Singapura. Karena kan gue termasuk fotografer kelas atas di zamannya kan. Tai. Iya. Iya deh, apa aja deh. Jadi di Singapura tuh ada satu kantor sophisticated gitu ceritanya tuh. Tahu nggak? Enggak. Enggak anjing, enggak ada yang Ya, tahu. kayak adalah kantor bule-bule gitu, dia bikin party gitu. Aha. Ya gue dokumentasin itu. Oh. Nah bule-bule itu yang kasih tahu Bintan nih mantep nih kayak. ada pulau di sebelah Singapura ini yang kayak Bali nih gitu. Gue juga baru tahu namanya Bintan. Gitu. Terus tinggal naik ferry setengah jam. Dari Singapura. Ya, nah dari situ akhirnya gue cobain ke Bintan. Ya udah, terus gue lihat potensinya karena ya dekat Singapura. Terus Singapura gue lihat juga sangat multinasional ya. Banyak bule-bule bertebaran, startup. Keren juga lu. Ujung-ujungnya juga ada yang datang ke Bintan juga sih. Anjing dasar tuh bule-bule. Ujung-ujungnya cuma Ya, fotografer tapi yang kan- open trip kan nih pergi kan. Iya, tapi kan potensial tetap. Tetap potensi. Potensial ternyata. Terus gue melihatnya tuh kayak Bali di zaman gue kecil. Oh, jadi memori kenangan dulu ya. Iya. Balik lagi nih, callback. flashback ya. Iya, callback. Kenyamanan yang lama telah. Hilang. Iya, itulah. Berarti memang intinya lu nggak demen tempat yang rame, yang crowded sih ya sebenarnya ya. Iya, kayaknya sih. Lebih mencari ada yang bisa ada potensi apa di tempat tersebut. Kalau misalkan sudah banyak semutnya, kayak dia nggak mau cari nih. Kayak gitu Iya, sih. Soalnya gue juga tahu diri juga sih. Gue kan hanya segelintir debu kan. Ah. Jadi dibandingin gue di tempat yang udah rame dan Nggak dianggap ya. ya lebih sulit lah kesempatannya. Mendingan gue di tempat kecil. Tapi lu dianggap sebagai lord ya. Landlord anjir. Gue gak tahu sih dia seperti apa ya. Tapi setidaknya kayak gue lebih ada gunanya di tempat itu dibandingin di kota besar. Tapi denger-denger lu kayaknya puja banget Van di sana Van. Lu disembah kayak ibarat lord, Ya, lord. sebenarnya sih bukan di sana aja ya, kayak di mana-mana sih. Anjing. Ivan itu seorang apa ya? Fotografer street yang terbaik. Ya, fotografer street yang membawa fotografer street bisa dibilang menginfluence para fotografer di Tarumanegara tepatnya waktu itu ya Mike ya. Dulu sampai bikin namanya Unpost. Unpost.org. Nah, Ivan ini punya background dia pembentuk komunitas street fotografi di Jakarta pada waktu itu. Bahkan sampai luar daerah Jakarta ya, Ivan ya.
kacau. Nationality, man. Nasional. Tapi memang dia membawa pada tahun 2000 membawa hype. Memang street photography sudah ada, tapi tahun 2000 no 2008-an berarti dia mulai influence. 2008. Ivan itu dia yang membentuk fotografi Tarumanegara dan dia mengenalkan foto street dan itu akhirnya menginfluence para fotografer jebolan dari Tarumanegara yang terutamanya PFT itu punya basic tentang street fotografi. Street. Dan akhirnya tuh mulai mengaplikasikannya ke dunia wedding gitu kan. Nah terus Ivan itu juga dia sekarang ya tadi seperti cerita di awal ya, Ivan pindah ke Bintan. Terlepas dari ceritanya kenapa dia pindah ke Bintan, kenapa milih Bintan. Nah tapi yang pasti Ivan itu dia memiliki satu community. Anjing dia ngantuk lagi. Enggak, tapi gue mes sih. Mike ternyata ada bakat jadi MC. Gila sih. Hebat ya. Kita harus kasih applause dulu. Gue banget. Bangga kan? Gak sia-sia kan lo didik gue kan? Enggak sih, lu yang mendidik diri lu sendiri sih. Anjay, wise banget. Wise banget. Ini tantangan buat gue sih. Orang wise bebas aja. Nah, Keren jadi sih. intinya Ivan itu sekarang di Pulau Bintan melakukan satu pergerakan nih. Lu tahu dong pasti di Pulau Bintan kan? Apa yang terkenal nih? Yang art coffee itu? Si coffee? Iya, Kofai. Coffee mau kopi ya. ya itu salah satunya. Ambruk lagi sih. Baru gua angkat, dijatuhin lagi sama dia. Mana emang? Kenapa? Ya emang gitu namanya siklus kan, ada ambruk, bangkit lagi, ambruk lagi. Tapi bikin jembatan di Tembakau udah oke. Jembatannya sih satu-satunya masih sisa jembatan itu. Jembatan sih. masih ada? Iya. Oke lah. Yang terkenal sekarang, Nyesel. yang terkenal justru sekarang Baba Love Trip. Baba Love Trip, bener. Nah, di Baba Love Trip ini Ivan tuh dari awal dia membentuk adalah Baba Love Trip. Awalnya bikin Baba Love Trip lah. Kenapa bikin Baba Love Trip? Tujuannya buat apa sih? Apa yang ya? Selain buat cari duit. Kalian nggak tahu kenapa? Oh, gua kayak pernah ingat. Apa? Ingin memperkenalkan Bintan foto freeway. Salah. Gimana sih? Lu pengen menguasai Bintan. Gitu ya. Bukan, nggak pernah. Jadi apa? Aslinya tuh sebenarnya Baba Love Trip bukan gue yang bikin juga sih. Jadi? Yang bikin tuh namanya si J. Oh, JJ sepeda-sepeda. Orang Bintan. J Nelson deh. J. Nelson. J. Nelson. Jadi shout out buat J Nelson, founder Baba Love Trip. Bahkan namanya juga dia yang ngasih. Gue juga sebenarnya apa? Ngapain nggak mungkin bikin nama Nama lu sendiri. sefeminim itu sih. Tapi keren ya sekarang Baba Love Trip Dan ya. senarsis Cocok, tapi itu ya. sebenarnya namanya sih. Cocok tapi sama image lu ya. Duri di dalam daging sih. Iya, tapi karena memang rasa cinta yang begitu besar, jadi ya jadilah. Terhadap siapa cinta itu? Bintan. Ya mereka, jadi yang pertama kali datang tuh Jay, Max, sama ada Melissa. Anjing. Ya, ada dua lagi, aduh namanya siapa tuh? Makeup artist. Enggak, kliennya justru. Oh, yang lainnya. Oh, ini awal mula. Poci sama satu lagi ada cewek lah, lupa gue namanya, tapi bukan artinya gue melupakan dia ya, emang gue lupa aja. Iya. Jadi intinya pas ketika lu sudah di Bintan, mereka datang nih. Mereka datang, Untuk berkunjung atau untuk ngapain? mereka mau cari foto buat Spot couple. pre-wed. Oh, spot buat pre-wed. Bagus sih Bintan. Pas itu tuh Sumba lagi naik daunnya banget. Terus mereka kayak nyari alternatif aja, sambil mungkin mau nyari kunjungan yang ada lawak-lawaknya kali ya. Jadi mereka mengunjungi gua. Jadi maksudnya lu tuh lucu orangnya ya ketika mentreat seseorang ya. Tapi kayaknya pas Sepertinya ya, lucu sih enggak, mungkin aneh aja kali. Tapi pas zamannya dia bikin sih emang lagi orang-orang priwet tuh lagi suka, ini tempat apa nih baru nih, pergi ah. Ini tempat mana nih, pergi ah. Lagi pas tuh kayak timingnya Van. Iya cuk, makanya lu rame kan. Ya. Jadi lu bersyukur nggak dengan J. Nelson itu memberikan ide lu dengan Baba Love Trip ini? Ya bersyukur lah. Bersyukur ya. J dapat 2 porsi nggak? Enggak lah.
Enggak, anjing. Enggak, mereka emang pure bikinin nama, terus emang pengen ngerjain gue sih sebenarnya kayaknya. Tapi membawa berkah lah Tapi ya. sialnya emang pas itu gue juga Lagi butuh duit. Iya, lagi belum Butuh setahun pencarian. pindah kali jadinya. Oh, supply dari papa mama nggak ke supply dengan baik ke Bintan ya. Ada sih. Iya, enggak Oke lah ya, ada oke lah ya. segitunya sih, enggak ada juga. Nggak segitu tapi dibeli ruko anjing. Ya oke lah ya. Ya itu ya namanya uang keluarga. Enggak. Cuma Sekarang, sekarang lu masih tinggal di tempat yang rokok itu gak sih yang kita Masih. masih di sana. Ini buat teman-teman kalau yang belum nginep di tempatnya Ivan, yang namanya ke Bintan, kalau nggak ke tempatnya Ivan itu percuma tuh. Jadi kalau misalkan cuma datang ke tempatnya kayak mana ke Lagoy gitu kan, kayak itu lu belum ke Bintan. Lu mesti Jadi, ketemu sama si Bubu harus ketemu dengan Ivan karena dan Bubu ya Panda. lu pernah gak sih ke Bintan? Belum, gua belum. pernah. Lu harus Bintan, lu udah pernah ke Bintan dong? Udah, gua udah tinggal Ya kan? sama Nah, dia. ketika lu ke Bintan lu bakal di-treat banget sama dia. Dia bakal kenalin ke komunitinya dia, ya kan? Komuniti yang dia bentuk. Community apa tuh? Ini kenapa kita undang Ivan hari ini ke sini karena Ivan tuh ke Bintan itu membawa dampak positif buat orang-orang Bintan. Buat yang seniman-seniman di Bintan lumayan tertolong. Iya, buat para pemudanya, gimana cara mereka mengelola dirinya dengan baik. Gitu. Nah, Ivan salah satu yang mengelolanya. Dia bikin cult baru di sana. Kalian jangan mengklaim hal seperti itu dong. Lah beneran emang kayak kita lihat itu Dari mana faktanya? banyak kayak Jembatan contoh yang tembakau bandel-bandel jadi akhirnya teralihkan Emang lu tahu dari mana? tenaganya. Tahu kan lu pernah cerita sama gue, perlu gue cerita semua nih. Wah, gua lagi ceritanya. Iya. Enggak, Iya itu kan? maksudnya hal-hal yang gua hadapi. Tapi kalau hasilnya ya gue juga belum bisa mengklaim itu sih. Hasilnya udah mulai kelihatan kan, Van? Kayak contoh mereka udah mulai membuat pekerjaan yaitu social media planner salah satunya. Terus mereka udah mulai membuat sukaria yang tuh tempat main itu kan. Ya kan, walaupun dana dari lu ya, tapi mereka yang mengelola kan, mereka pekerjanya. Ya kan, ide-ide dapat dari mereka juga tuh kayak buat makanan apa segala macam gitu. Terus habis itu yang terakhir juga lu membeli pantai ya. Itu justru yang pertama. Itu yang pertama beli pantai pertama kali ya. datang dia beli pantai. Nah, itu pantai gimana, Van? Ya begitu, lagi pembangunan aja sih. Pembangunan. Nah, ini lu ceritanya lagi nggak bersemangat gini apa gara-gara datang tadi ke Cipete itu untuk mendapatkan 5% ternyata tidak dapat 5% ya? Kayaknya sih udah dapet sih. Wih. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu nih, Gagal. Gue dapat gagal 5% itu. jadi buat mungkin lu belum tahu ya Steven Nggak ya. tahu. Nah, jadi tuh Ivan itu dia beli pantai. Beli tanah di balik pantai lah, di belakang pantai. Nah, jadi dia membangun sebuah resort kecil barengan sama teman-temannya. Ya kan? Nah, terus habis itu ternyata ada salah dua dari investornya itu mengundurkan diri. Gitu loh. Nah, terus akhirnya Ivan mencari lah 5% itu. Gitu. Tujuan dia, misi dia ke Jakarta itu mencari 5%. Padahal tadi gue mau sounding nih buat teman-teman Darkroom Talk, siapa tahu mau ikutan nyumbang 5%. Tapi ternyata sudah dapat ya. Sepertinya. Oh, sepertinya berarti masih open nih ya. Iya. Oke. Boleh lah. Jadi kalau ada lebih dari 50 juga boleh. Kirim aja. Yang baik. Kirim-kirim aja kan. ya buat teman-teman mungkin boleh di konteks Ivannya sendiri di Bubble Love Trip. Bubble Love Trip aja ya. IG personal lo kayak nggak jelas. Iya boleh. Nah 2015 pas lu pindah ke situ kan Bintan pasti masih sepi dong. Terus kayak si Jay suruh lu, kayaknya lu bikin Bubble Love Trip aja nih. Buat ngebantu fotografer yang priwet di sono. Lu kenapa mau jalaninnya apa ya? Belum udah fokus buat jalanin gitu. Kalau kita lihat sih kayaknya lu memang fokus jalanin tuh pas awal-awal tuh. Pas awal-awal ya. Sekarang maksudnya enggak ya. Nggak tahu sekarang kan Susah bisnisnya emang jadi banyak. Oh, Sekarang bisnisnya jadi banyak iya, kan gitu. Kenapa tuh kok sewot gitu tampar ya kayaknya? Enggak, tapi emang benar soalnya. Emang pas awal-awal maksudnya kok bisa tepat sekali gitu. Iya. Mantap juga. Iya. Ya emang awal-awal tuh dia emang cuma foto di situ, terus dia lihat tuh ada potensi. Maksudnya mereka lah sebenarnya. Semua sih mereka bilang, wah ini pokoknya kita promosiin lah, maksudnya ini bisa rame nih, tempatnya bagus soalnya. Ya udah tuh si Jay bikin nama Bubble Love Trip itu, terus mereka biasalah story promosiin.
ya udah karena ngelihat mereka lebih excited dari gua, jadi gua ya udah Jalankan. deh. Pokoknya lu janji ya, lu jalanin nih, kita udah promosi ini gitu. Ya kebetulan gua juga BU juga mas tuh. Jadi ya udah terus ya Rame gua ya, coba seriusin untuk ya menghargai Kerja keras yang membantu lu ya. rasa cinta mereka ya kan. Jadi mungkin nama love itu memang ada benarnya itu sejarahnya. Ya akhirnya dari situ ya gue bikin PDF-nya, gue survei lagi lebih serius tempat-tempatnya. Ya udah akhirnya ada yang datang gitu. Dan datangnya itu nggak cuma dari Indonesia doang ya Van ya, dari Singapura ya, Malaysia juga datang ya. Yang paling jauh dari mana sih Van datang? Untuk foto apa untuk liburan nih? Untuk dua-duanya lah. Hah? Dari Italia atau Prancis kali. Tapi warga setempat waktu itu gimana kondisinya? Kayak mungkin kan mereka pasti tahu dong kayak lu pendatang juga kan. Lu tinggal di situ terus kayak tiba-tiba kayak lu buka kayak trip gitulah. Masyarakat pasti ada yang notice dong awal-awal. Ya gue juga sebenarnya nggak terlalu banyak bergaul juga sih awal-awal gue pindah ke situ, cuman gue juga kaget karena rata-rata kan datang-datang teman-teman juga ya. Kayak dia. Ternyata ya kalau dari fotografer yang lokal di sana yang di Tanjung Pinang atau di Bintan tuh sangat senang banget ternyata dan kayak tahu gitu. Oh, jadi kayak dapat perspektif baru mereka ya. Enggak kayaknya ada kesempatan mereka bisa ketemu sama fotografer luar dan bisa, makanya mereka tuh pengen cari ngobrol atau ketemu. Ya, mereka juga bisa lihat gitu gak sih, misalnya tempat ini gue biasa ngambil kayak gini, nyata orang lain dari luar Bintan ngambilnya kayak gini, wih baru juga gitu. Iya itu juga. Kok lo pinter ya? Parah lu ya. Hebat ya. Lu masih ada ya? Bukan hero kan lu ya? Ya ada kan? Ya ada, ya udah. Iya maksudnya ya kayak gitu juga, kayak angle-nya. Terus mereka juga jadi katanya sih jadi lebih appreciate sama daerahnya, ternyata orang luar aja nih. Padahal mereka yang di sana tuh merasa nothing special gitu kan. Jadi semangat lagi. Bahkan berdampak sama harga paket foto di sana? Pinang. Iya. Sumpah. Jadi naik gitu harganya. Wih, hebat. Jadi ya pas gue tahu itu ya gue kaget juga sih. Wih makasih ya ternyata. Wah ternyata lumayan naikin harga-harga kita juga nih gara-gara ada Global Trip gitu. Oh, Pernah coba dulu kan? Ya iya kali ya. Jen Nelson. Oh iya. Pan gue Jangan alasan dong. Lu nggak ada mau masuk pemerintahan Bintan, Pan? Ya, Kamu enggak jadi DPR sono gitu, gubernur. bisa, kalau pemerintahan tuh harus Kayaknya lu cocok deh. seleksi dulu. Masuk sih. Gue mau masuk BINUS saya ditolak anjir. Untung masuknya Untar ya. Iya, untung ntar murahan bisa masuk. Iya. Kalau enggak nanti Ini mau kayak agak dicoret dikit, ntar murah. parah banget lu. Maksudnya murah hati. Murah hati. Iya. Tapi komunitas-komunitas yang sekarang lu rangkul itu awal kenal lu tuh dari mana? Jadi sebetulnya sih gara-gara COVID ya. Gara-gara COVID terus gara-gara ada satu fotografer Batam sih yang bentuknya sebenarnya nggak jelas ya, kayak monster gitu. Alexen. Iya. Nah dia pas COVID itu kita kenalnya juga gara-gara dia pakai jasa si Bubble of Trip ini. Terus ini gue ceritanya harus lihatnya kemana ya? Mana aja? Enggak, mana aja bebas. Bosen liatin dia terus. Ke Denny kalau itu. Ada hebat. Nah dia tuh ada kenalin sama salah satu base camp anak-anak Tanjung Pinang gitu loh, ada kayak studio gitu. Nah ternyata di situ ketemu tuh sama beberapa oknum-oknum anak-anak skena di situ. Anak-anak Bekasinya Bintan ya? Anak skena Jaksel anjir, Jaksel. Keren. Ya ternyata di situ gue juga kaget tuh, mereka ternyata di
kota yang kecil ini ada movement kayak mereka bikin podcast di Spotify tentang gibah-gibahin tentang komplainan di Tanjung Pinang atau nge-review orang-orang yang seru gitu. Terus ya macam-macam. Terus dari situ sih jadi kenal sama yang lain juga. Dan karena COVID jadi kerjanya kan ngopi mulu. Ngobrol. Iya, karena di sana kan kerjanya emang 90% setiap hari ngopi kan. Kopi hitam yang hitam itu betul. Iya, sebenarnya minum teh juga nyebutnya ngopi sih di situ sih. Oh. Jadi ya udah gara-gara itu kenal terus sekalian mumpung COVID, gue juga keliling-keliling, survei-survei, ketemu orang-orang dan daerah-daerah baru. Ya gitu, jadinya jadi berjejaring gitulah. Terbentuklah community itu. Sekarang lu lihat dari awal lu datang Bintan sampai sekarang perubahannya kayak gimana, Pak? Sampai ntar nextnya gitu tahun kayak, ya. kayak 5 tahun lagi lu bakal lihat Bintan kayak apa? Kalau Lu kayak somata laco gitu sih. ini buat pantai lu bego. Oh iya ya. Lu ikutin aja cara mainnya. 8 tahun maksudnya Gua 8 jualan tahun. buat pantai lu nih biar rame anjing. Aduh, iya boleh. 8 tahun maksudnya apa perubahan 8 tahun? Iya dari lu datang nih kan dulu kan mungkin masih rumahnya masih pakai kayu. Sekarang kayak apa? Enggak juga, enggak segitu korbannya juga, semuanya masih pakai kayu dulunya sih. Ya lumayan pesat sih berubahnya khususnya habis COVID sih. Kayak Tanjung Pinang itu kalau nggak tahu Tanjung Pinang tahu sih Tanjung Pinang. Tahu. Dia nggak tahu kayak. Oh iya dia Gue jelasin dulu deh. Gunjik. Lo tahu nggak Tanjung Pinang? Tahu. Apa? Bintan, Riau. Apa sih? Lah, Jadi Tanjung Pinang tuh ibu kotanya. Ibu kota. Ya kita kan provinsi namanya Kepulauan Riau. Nah Kepulauan Riau itu pulau-pulaunya banyak, ada 2.000 lebih. Nah Tanjung Pinang tuh ibu kotanya. Ya kebetulan di Pulau Bintan. Nah di Tanjung Pinang itu setelah COVID tuh emang perkembangannya lumayan pesat tuh. Tadinya jalanan agak sepi, sekarang tuh udah padat. Terus tadinya nggak terlalu banyak kafe, sekarang tuh kafe menjamu. Gimana-mana. kafe kopi yang Australia yang kita minum. Yoi, udah ada saingan belum? Melbourne. Melbourne. Kayaknya dia tetap paling Masih? mantep sih. Oh iya. Malah udah ada 2 cabang deh, di Kota Tua ada buka 1 lagi. Enak tuh. Turis internasional juga tahu banyak kali ya. Turis internasional. Apa masih lokal lebih banyak tetap? Turis internasional sih banyak, cuman permasalahan di sana tuh culture tourismnya tuh private dan eksklusif gitu, jadinya nggak yang menyebar. Yang kayak dia sewa pulau sendiri buat party sendiri gitu. Ya atau resort. Jadi kalau kayak di Bali yang private apa ya? Kayak ke Gili lah dia private sendiri, ada pulau Gili air gitu-gitulah. Bukan sih, maksud gue di Bali, Mike. Iya itu kan. Oh itu Lombok ya. Iya. Jadi lu kayak Penida gitu kan. Iya Penida. Ada pulau-pulau Atau di Uluwatu gitu loh. Iya sebenarnya maksud gue Nusa Dua sih. Ya ngomong lah Nusa Dua dari tadi deh. Ya kan biar seru, ada interaktif. Oh gitu ya. Lemparannya melambung bet. Nusa Dua Iya, kan iya. itu area Villa-villa. khusus kan, yang nggak ada desanya, nggak ada orang lokalnya, emang eksklusif gitu. Iya. Di Bintan tuh rata-rata tuh ya kayak gitu. Jadi kayak turisnya tuh nggak tahu bahkan ada kota atau culture lokalnya sebenarnya. Tempat hiburannya pun masih sedikit kali ya. Tempat hiburan nih semacam mana nih, yang esek-esek apa yang gimana nih Om? Apapun namanya tempat hiburan kan, maksudnya kayak bisa ada klub malam, bisa ada kayak kolam renang, terus tempat outbound lah kayak gitu-gitu. Beach club gitu ya. Beach club. Cafe masih dikit sih. Beach club kayak emang ada beach club sana? Ada sih satu tapi kayak cuman masih agak suram aja. Lagunya ini koplo tapi Enggak, gaul. Gaul. Enggak ada lagunya. Suara burung, bro. Burung, desiran angin. Anjing. Gue capek nih. Tapi bagus, ada kolam renangnya gitu-gitu. kira-kira lu lihat Bintan tuh 5 tahun lagi kayak apa kan? Oh, yang Bintan ya. Kalau tadi yang 8 tahun kan udah agak berkembang.
5 tahun lagi ya menurut gua ya bisa gokil sih sebenarnya. Gokil ini karena lu jadinya. Ya pastinya lah. Enggak karena lokasi dia tuh bagus. Dia tuh dekat sama Singapura, dekat sama Malaysia kan. Segitiga emas kan, apalagi di situ. Selain pariwisata juga ada industri. Sekarang lu jalanin apa aja selain Bubble Love Trip? Banyak lagi ya. Bubble Love Trip, terus yang si project yang bikin Resort. villa di pantai itu. Terus Sukaria, rental PS itu. Sukaria kan baru ada cabang baru nih tahun ini. Ada PS5. Ada deh juga ada. Tuh habis itu Suka Kerja itu kayak cafe tapi semi co-working space. Co-working gitu. space. Terus ada HP Bintan, itu media tourism pertama berbahasa Inggris di Bintan. Sehati. Asik ya, seru ya. Sehati, Van. Sehati itu bukan punya gua lagi sih. Ada Sehati itu si Niken yang bikin, ada temen di Bintan. Itu admin lu gak sih? Di Jakarta. Enggak, dulu justru dia mau jadi Baba kan? operationnya Bubble Love Trip. Iya kan? Lu kan kalau mau booking ke sono kan? Iya gak sih? Ya dulu sempet lah, saling membantu kan. Ya dia buka Sehati Market itu jualan apa? Nge-supply makanan apa, bahan makanan sehat gitu lah. Siapa lagi ya gue ya? Udah. Udah banyak-banyak. Ada gak enaknya kapan tinggal di situ di Bintan? Kayak misalnya mungkin cari karyawan mungkin di sana susah atau apa? Gak enaknya sih sebenarnya kalau kekurangannya banyak, tapi menurut gue kekurangannya itu ada positifnya juga sih. Jadi bukan sebuah kelemahan, fatal banget gitu ya. malah banyak poin plusnya menurut gue. Cuma kalau yang benar kurang cuman pilihan material sama barang-barang aja sih. Gue susah supply sana. Ya kan nggak banyak opsi atau Iya. pilihan kayak di sini. Iya sih. Berarti lu bisa jadi tukang bangunan di sana. Bisa jadi apa aja bisa, Mek. Di sono. Bisa. Tuh, Kalau lo buat yang ikutan mau jejak ke situ, coba bisa. tuh. Apa mau gagar muka gua kengkong kok jualan toko bangunan. Enggak, biar tambah banyak aja orang ya kan. Tuh bisa buat yang mau bikinnya. ke Bintan masih banyak apa kesempatan buat buka usaha, silakan come back. Ya, khususnya buat yang newbie mau buka usaha cocok tuh di situ. Sabi ya. Soalnya modalnya tuh lebih murah karena di situ tuh tanah atau bangunan kayak sewa kontrak tuh murah. Terus pasarnya tuh kecil, jadinya gampang, masih lebih mudah lah dibanding Jakarta. Saingannya juga lebih sedikit. Sama untuk ngebaca pasarnya tuh lebih gampang, soalnya nggak terlalu banyak gitu jenisnya. Ini balik lagi ke tempat resort lu. Kira-kira kapan jadi? Kapan mulai beroperasional? Targetnya sih kalau nggak Desember ini Januari lah. Buka Lancar ya. launching. Iya. Keren juga ya. Boleh sih ntar kalau mampir sono. Jauh gak sih dari kota? Lumayan lah kayak 45 menit. Oh jadi kalau misalnya mau private ke sana, nginep di sana, buat ke spot-spotnya jauh gak? Jauh itu dari situ. Dari pantai jauh. Ya ada yang dekat ada yang jauh. Cuma emang tetap lebih enak dari kota. Lewat dari kota lah. Iya. Tapi kalau selesai private, mau istirahat sana, mau itu chill, bagus. sabi ya. Boleh. Buat liburan di sana gitu ya. Untuk menyucikan diri lu gitu. Apa pakai air laut? Merefleksikan diri. Soalnya emang tempatnya tuh namanya di Desa Berakit gitu. Jadi itu bukan satu-satunya sih, salah satu lah desa yang masih ori dan tertinggal. Maksudnya yang belum dikembangkan. Banyak Jawa, Jama. Tinggal adik. Ya maksudnya dia di pojok soalnya posisinya. Terus kalau kayak di Bali tuh kayak di Ubud gitu lah. Cuman yang zaman dulu masih sepi banget, masih rumah penduduk masih ada, rumah-rumah kayu masih ada banyak. Nah misalkan tempat lu udah jadi nih, lu bakal taruh di Bubble Love Trip kan? Oh ini launching gitu kan? Informasinya. Harusnya iya sih.
biar langsung pada tahu kan jadinya kan. Tuh, Banyak yang nagih juga sih. tahun depan yang mau ke Bintan. Kita kalau naik pesawat turunnya di Tanjung Pinang kan ya. Iya. Nah dari Tanjung Pinang ke resort lu berapa lama tuh? Resort atau Ya, kamu ya kurang lebih 45 menit lah. resort Oh, Apaan sih? ke resort lu? resort lu. Iya. Yang lagi dibikin ini. Iya. Oh, bukan jauh ya Van ya? Ya 45 menit. Ya sampai 50 menitan lah. Visi lu apa Van sama Bintan ini Van jadi Van? Gue sih melihatnya potensinya ya emang karena posisinya dia, jadi sebenarnya bisa jadi apa ya? Kayak wajah baru gitu loh. Wajah baru ya kan. Keren. Kayak Dunia ada potensi pariwisata yang ya? besar banget di dunia apapun sebenarnya karena pada sejarahnya juga posisinya dia tuh kan di dekat Selat Malaka tuh. Dan khususnya Singapura tuh salah satu gerbang dunia gitulah. Kan apa banyak tuh seluruh dunia tuh ke Singapura lah dia. Jadi kayak epicenter gitu kan. Dan sebenarnya sih Bintan nih ada potensi banget untuk Jadi kayak tempat singgah gitu gak sih? tempat Connecting ya. connect orang-orangnya ataupun tradingnya gitu-gitu. Dan yang di seberang tuh kan antara yang terkenal antara Batam atau Bintan. Kalau Batam tuh lebih ke industri kan, kalau Bintan tuh culture-nya tuh masih kuat. Oke. Segala macam sih, dari segi pariwisata bisa, dari art, dari apa ya? Ya dari budayanya juga gitu. Terus bahan-bahan juga gampang nyarinya gitu ya, kayak makanan apa segala macam. Nggak mahal kan di sana ya? Enggak sih, cuman ya enggak se variatif di Jakarta aja. Iya, Pasti ada. Cuman ya masih banyak yang bisa di-develop lah di sana. Pasti. Kalau nggak lu udah balik ya ke Jakarta ya? Bali sih kayak. Pulang-pulang Bali sih dikit. Ya perjuangan belum usai. Ya, tapi semenjak Bintan ada Ivan, oke lah. Gue orang juga yang di sini jadi tahu, oh ada namanya Bintan aja. Iya benar. Karena kan lu teman gua. Iya, justru kalau nggak ada dia yang ke Bintan, kita Ya, kita orang nggak sini juga tahu. nggak akan tahu. Tapi gua nggak tahu sih kalau orang-orang awam nggak udah lebih tahu tentang Bintan ya sekarang. Udah lumayan sekarang. Kemarin kan Kalau gua ada di- lihat iya, itu apa YouTube-nya Next Carlos lagi liburan sana tuh. Oh ya next Carlos Iya. situ. Dia ketemu lu gak? Enggak sih. Wah, Next Carlos belum ketemu Lord di sana berarti. Jangan buang-buang waktu Anda. Cepat ke Bintan. Woi, cepat ke Bintan, woi.